Halo teman-teman, balik lagi di channel Galeri Laban. Bersamaku Samuel Silaban. Di video kali ini aku pengen ngobrol dengan salah satu pengusaha bisnis kopi. Dunia kopi di Kota Batam khususnya itu udah sangat menggeliat ya. Banyak pecinta kopi dan itu menjadi sebuah konsumsi setiap hari, bahkan jadi lifestyle warga Kota Batam. Tetap ikuti videonya gimana obrolan kami dengan pemilik salah satu coffee shop yang ada di Batam. Check it out. Ini dia dengan Ko Felix ya. Gimana kabar Ko? Baik, Sehat ya? sehat. Aku pengen tanya-tanya tentang dunia kopi nih Ko. Boleh. Ya. Kenapa Ko Felix milih bisnis dunia kopi? Oke, sebuah pertanyaan yang sangat general ya. Kenapa nggak bisnis lain? Ya, oke. Sebenarnya bisnis lain juga saya ada kandungi. Cuman Ya. kalau kenapa kopi, salah satu alasannya saya mau hobi kopi. Hobi kopi. Dari Suka dulu kopi. demen kopi. Tapi kan dulu kan cuma tahunya minum aja kan gitu. Oh. Nah, akhirnya kenapa kita jadi penasaran kan? Iya, Gimana iya. sih gitu. Nah, kita bikinnya di situlah mulainya. Kita Oh, mulai dari rasa penasaran tuh lah, dari hobi kopi, ingin belajar sampai terjun ke bisnisnya. sampai tujuh terus. Buka coffee shop lah khususnya. Itu dulu modelnya dari mana Ko? Buka coffee shop itu justru dulu modalnya itu dari sendiri. Dari modal sendiri. Kebetulan saya punya linier bisnis lain yang kita mengupcycle barang. Jadi apa artinya upcycle itu? Berarti kita mencari barang bekas yang kita bagusin lagi, kita pajang atau kita pergunakan kembali. Dijual lagi bisa, dipakai lagi bisa. Jadi modal yang dikeluarkan itu tidak sebesar ataupun harus Dari banyak nol gitu ya? harus Oh, banyak yang nggak dikeluarkan sebanyak gitu ya? karena kan kebanyakan juga barang bekas yang kita pergunakan kembali. Iya. Nah, kita dapat apa ya kita pergunakan lagi. Itu kreatif kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Kreatif ya, yang bekas bisa diolah lagi gitu ya. Karena balik lagi ke ya sebenarnya itu hobi sih ya, mau dibilang kreatif sih. Iya. Ya mungkin beriring waktu. Tapi Iya. kalau memang mencari barang bekas segala macam itu hobi. Hobi ya. Kita hobi bongkar-bongkar. Saya ada ya orang punya gudang lama gitu kan. Perbaiki lagi. Ya mau dikosongkan gudangnya, nah, kita paling hobi tuh. Oh. Kita bongkarin lagi apa barang yang bisa kita pakai atau bisa dijual lagi, kita ambil. Mantap. Itu sih lebih ke sana sih. Tinggi juga kreativitas gue Felix ini. Jadi kalau mau dibilang modalnya sendiri, ya kita modal sendiri. Mau dibilang besar kecilnya relatif. Gak ada pinjaman dari bank gitu? Enggak. Murni uang sendiri gitu ya. Karena kita berusaha untuk menjalani dengan apa yang ada dulu, pelan-pelan kita kembangkan. Oh. Jadi nggak sabrik, wah semua mesti ada ini, semua mesti ada ini. Tapi pelan-pelan kan? Ya, jadi dengan apa yang kita ada punya sekarang di depan mata, ya kita pakai dulu. Itu udah maksimal lah. Ya, dimaksimalkan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kopi yang kau jual di sini dari mana? Ada lokal atau dari internasional? Oke, kalau kebetulan di Rana Coffee Roasters ini kita punya roasting sendiri. Roasting sendiri ya? Ya, kita punya roasting sendiri. Biji kopinya saya masih fokuskan hanya untuk Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya itu di Indonesia tuh cukup banyak kopi yang berkualitas yang bisa yang notabene diekspor keluar. Oh. Kenapa kita nggak mulai dengan orang kita sendiri mencoba kopi kita sendiri gitu. Jadi untuk kopi luar sih saya belum kesana sih. Semua masih mau kopi yang sekarang kita minum. Kopi yang Indonesia lah semuanya. Semua Indonesia. Boleh dicoba, Bang? Ini kopinya. Ya. Iya. Nah, Ini kopi dari Lana ya. sebelum abang buka nih cerita nih. Gimana ceritanya? Nah, orang di mana-mana pakai cup sealer. Ya dari mana? Masuk gelas, tekan, press. Iya betul. Di bubble tea. Iya. Kita pakai Ini gimana nih? plastik. Plastik. Nah, plastiknya ini sebenarnya plastik saya nemu. Ini food grade plastiknya. Jadi Fungsinya apa sih? fungsinya apa? Kalau abang bawa begini jalan, kalau kita goyang-goyang nggak tumpah. Kalau abang mau aduk gula merah di bawah nih, Gila ya. susah kan? Ah. Dibandingkan pakai
Oh gitu toh. Nah, dibalik kan dia nggak Bisa akan tumpah. di-shake ya. Ya, tapi orang pakai kapsil kan, kita enggak. Nah, apakah ini fungsinya betul-betul dibuka? Nggak usah. Cuci aja? Langsung. Nah, silahkan dinikmati. Mantap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Lana ini, recommended ya, wajib kalian coba. Teman-teman yang ada di Batam Center sekitarnya wajib nih. Kalau kalian ke Batam Center, Lana Kopi recommended lah. Kalau menurut aku ya, nih. Kau kayak yang buat atau gimana? Racik, saya racik sendiri. Racik sendiri. Racik sendiri, penamaan sendiri. Bisa dikatakan sebelum orang mulai sekarang tren kan udah banyak yang pakai kopi gula aren segala Iya macam. banyak. Kita bisa katakan kita pertama lah yang Oh, yang yang munculkan di 2016. Oh. Dari 2016 tuh makanya kita namanya kopi tempo dulu kalau di sini. Kenapa kopi tempo dulu? Karena Kopi lama. Iya kopi lama. Orang dulu nggak mungkin pakai, belum ada namanya gula pasir segala macam. Belum. Aren. Iya. Ya. Jadi pemanis. Oh gitu. Itu ya. Itu ceritanya awalnya. Kalau soal apanya gimana nih Gos? Soal income ya. Kira-kira kalau bisnis coffee shop yang Lana ini sendiri bisa nggak dikasih tahu angkanya gitu? Pendapatan income netonya sebulan di angka berapa? Kalau dibilang angka neto sebulan itu sebenarnya tidak ada definisi. Iya. Apalagi zaman sekarang kita COVID. Grafiknya gini-gini ya. Ya, COVID, waduh, benar-benar kita survive aja, kita sudah harus berterima kasih. Sudah bersyukur. Ya. Bersyukur banget. Jadi kalau mau kita bilang angka sih, angka nggak ada angka yang fix sih. Cuman kalau misalnya kita bertanya, sebenarnya gimana sih biar survive? Iya, survive. Angka berapa sih? Nah, itu harus kita balikkan ke pada teman-teman. Iya. Seberapa skill coffee shopnya? Dalam artian seberapa skill itu seberapa besar, seberapa kecil coffee shopnya. Paling gampang adalah ambil operasional dari segi karyawan, overhead, mungkin alat-alat, bahan baku. Yang penting sebulan itu kalian cukup untuk menutupi itu, ya itulah angkanya. Nah, kan gitu. Maksudnya kan pemikiran dasar adalah kita mau survive nih. Tapi kalau misalnya, berarti kita nggak bisa bergaji nih, kita udah nggak survive. Ya kan gitu. Nah, tapi yang kita kerja targetnya adalah apa? Kumpul itu. Ya, pasti ada angka pasti itu kan pasti angka pasti. Iya. Bahan angka pasti. Karyawan angka pasti. Iya. Listrik air angka pasti. Iya. Tambahkanlah semua itu. Itulah yang menjadi target kita setiap bulan. Tapi sejauh ini masih bisa tertutupi. Puji Tuhan masih. Puji Tuhan masih. Puji Tuhan masih. Kita ya kita melawan badai pasti. Pasti ya. Kita melawan badai di mana ada bulan-bulan yang nggak nutupin, ya kita nutupin dari bulan yang lain. Iya. Pasti itu pasti ada. Tapi badai pasti berlalu kok. Semoga sih. Iya, imani aja. Ya, harapan kita dengan bukanya Singapura, Malaysia, lebih banyak turis lagi masuk, ya. Ekonomi Batam makin bagus ya. Iya, bagus. Karena kita tahu sendiri kok Batam itu kota turis, kota pendatang. Iya. Kita mengharapin orang datang. Kalau nggak ada pendatang, ya lokalan sini orang banyak sih. Iya. Yang bisa nutupin untuk ke cover segala Iya, kurang sih kurang. Kurang. Makanya ini mungkin tips juga. Ya. Kalau punya usaha apapun, cobalah bermain-main dengan trip advisory. Tip advisor. Ya, Iya, itu iya. nasihat. Orang di luar atau khususnya orang Singapura Malaysia lebih cenderung melihat itu sebagai panutan ataupun sebagai referensinya mereka. Jadi semakin banyak orang review di sana, orang review di Google, Ya, makin bagus makin gitu bagus, kan. betul. Makin direkomendasikan. Betul, karena posisi ya sekarang udah dunia digital kok. Iya, digital marketing harus jalan sih sekarang. Semua digital kok. Orang bilang kopi nggak enak pun nggak mungkin. Bang, kopi nggak enak kan? Semua tulis, wah bintang 1. Iya. Gitu. Semua bermain-main di situ sih. Iya. Ya mungkin tips buat teman-teman ya kalau punya coffee shop, cobalah bermain-main dengan digital marketing, sosial media, dikencangkan Semuanya. Yang kelola ini Lana Coffee kau sendiri atau ada keluarga yang handle juga? Kebetulan yang kelola saya sendiri dan istri.
Oh, berdua. Ya, berdua. Semua, handle semua. Semua. Secara detail-detailnya. Sampai Semua. detail. Ya. Belanja ini gitu. Ya kita kita mengkategorikan kita itu home business lah, family business. Iya, family business. Ya, jadi belum bisa dilepas gitu lah ya. Belum. Semoga tepatnya. Ketika nanti kalau memang kita udah decide untuk berkembang dalam artian buka cabang apa segala macam, ya harus bisa lepas. Ada planning untuk ekspansi gitu, buka cabang di luar Batam ada? Sementara sih belum. Belum Ada ini mantap investor yang nonton invest ya kalian ya. Ya, misalnya uang ada, dana ada planning buka di luar Batam nggak? Seandainya Tuhan kasih berkat sama kita. Mungkin paling dekat Singapura. Mungkin paling dekat Singapura. Kenapa? Lebih cuan di situ atau Malaysia? Cuannya tinggi ya? Enggak, bukan. Ya, saya nggak tahu cuannya tinggi apa enggak. Cuman satu, kalau dibandingkan dengan kita ngomongin Batam, jumlah orang lebih banyak di sana. Oke. Terus yang mengenal kopi lebih dalam mereka. Iya. Jadi kita nggak, ya nggak tahu ya. Tapi aku merasa kayaknya kita nggak perlu terlalu effort banget untuk mengenalkan, ini kopi ini enak loh, kopi ini enak loh. Tapi mereka sendiri setiap harinya butuh kopi. Iya betul. Nah, setiap harinya juga peminum. Nah, saya punya basic. Saya dulu pernah kuliah di Malaysia. Jadi ya mereka tahu udah kenal lah seluk-beluknya seperti apa. Jadi saya lebih memilih keluar banding di Batam. ya, karena baik lagi ya, semua masih cuan ya kan. Saya punya roasting, kalau misalnya biji Indonesia bisa saya bawa keluar, kenapa enggak? Saya mengenalkan biji Indonesia ini keluar, orang lebih suka, orang mau, ya why not? Ya pasti naik lah ya. Karena kalau misalnya kalaupun Indonesia, saya mungkin milih ke Medan ataupun Surabaya. Oh, Malang juga banyak kopi ya. Di Jawa Timur. Tapi kan justru lebih dekat dengan petani lagi. Iya. Justru lebih dekat dengan si hulunya. Ya, kita kan pemain di hilir sekarang. Ilmunya lebih dapat. Iya, betul. Itu. Salah satunya yang berkejar itu. Salah satunya yang berkejar itu. Nah, kebanyakan sudah bermain di hilir. Inginlah rasanya kita bermain di apa? Di ladangnya seperti apa sih? Iya. Gitu. Coba-coba malam. Ya, pengalaman baru. Ya kalau misalnya kita bisa setup di sana, ya why not? Lebih ke situ sih, karena melihat peluang lah, kita sih benar melihat peluang seperti apa. Dan juga kalau misalnya keluar, harapan paling besarnya adalah kita berhasil bawa kopi Indonesia keluar. Iya itu sih. Ya, Indonesia. Betul. Karena kadang-kadang dengar cerita dari petani sih agak miris ya. Jadi why not kita bantu? Iya. Dari sisi pengusaha ya. Betul. Sejauh ini gimana menurut Ko Felix, customer yang datang ke sini, feedback dari mereka gimana? Memuaskan, bagus, nyaman? Saya akan menjawab dengan jawaban yang sangat politis. Kenapa? Oke. Saya bisa berdiri sampai hari ini, itulah jawabannya. Itu semua karena konsumen kita. Iya. Orang-orang yang support kita, orang-orang yang baik lagi ke kita, orang-orang yang percaya dengan kita untuk menyuguhkan kopinya, menyuguhkan makanannya. Itulah yang membantu kita untuk sustain sampai hari ini. Iya. Jadi ya saya harus berterima kasih sama mereka, dan itulah jawaban dari pertanyaan Abang tadi. Ataupun Abang boleh cek reviewnya kita di Google, ratingnya bagus. Ya, di TripAdvisor, boleh dicek. Jadi ya orang-orang inilah yang membantu kita sustain sampai hari ini. Tapi itu semua tidak terlepas pastinya dari kualitas dan pelayanan Lana Coffee juga ya kan? Ya, karena kita memang di sini sorry ya, maksudnya bukannya idealis juga, tapi ya saya tidak akan menjual sesuatu yang
saya tidak minum ataupun sesuatu yang saya tidak suka. Karena kenapa? Karena saya tidak bisa mengontrol kualitas itu. Ya nggak baik lagi kan, maksudnya saya kan nggak bisa ngetes. Kalau misalnya sekarang kopi, saya dapat kopi, berarti setiap harinya saya akan mencoba. Ini pas nggak kualitasnya? Ini pas nggak dengan rasa yang kemarin? Kalau sesuatu misalnya saya dikasih sesuatu yang saya tidak suka, saya tidak akan mencoba kan? Ya kan? Ataupun saya tidak akan merasakannya setiap hari itu sama nggak ya? Gitu. Nah, jadi kualitasnya saya jaga di situ. Jadi tetap saya kunci kualitasnya di situ. Sama mungkin kalau yang mungkin saya berbeda dengan coffee shop lain adalah setiap gelas kopi yang keluar dari kami itu pasti double shot. Ya, itu pasti double shot kecuali request. Boleh request double shot. Dan juga kita di sini selalu sedia Robusta Arabica. Jadi dua-duanya ada. Yang mana pilih boleh lah ya? Bro, karena saya tidak bisa mengontrol orang untuk yang biasa demennya kopi pasti kopinya baik, kan? Orang cenderungnya Robusta. Saya paksa dia makan yang asam Arabica, pasti apa ini? Gak enak. Gak enak. Jadi ya saya cobalah kita kalau memang kita bisa sediakan dua-duanya, kenapa enggak? Iya ya. Gini nih, gimana strategi Ko Felix? Strateginya atau mungkin tips ya atau trik memulai sebuah bisnis kopi itu. Nah, bisa Ko Felix sharing ya kan buat teman-teman pemula yang pengen buka bisnis coffee shop. Bisa nggak kasih tipsnya? Saya percaya pada proses ini. Saya percaya pada proses dan semua pasti bermula dari kecil. Jadi saya bisa berdiri di hari ini di sini, punya coffee shop di sini. Perjalanannya susah, panjang. Tapi ya mungkin saya bisa sharing sedikit, dimana sebelum punya tempat di sini itu dalam kurun waktu hampir 3 tahun, setiap minggunya saya lompat belajar ke bazar dengan membawa nama Lana ini. Iya. Tujuannya apa? Satu sisi tujuannya branding. Iya. Satu sisi lagi saya pingin sebelum saya punya satu tempat yang fix gitu misalnya di mana gitu. Iya. Orang sudah ada follower, kita sudah banyak kenal gitu. Ya. Banyak relasi lah. Betul. Jadi ketika kita misalnya hari ini saya bazar di Batu Haji. Saya tidak kasih tahu kan. Saya bang, minggu depan saya bazar di Nagoya. Kalau misalnya abang kesana juga, berarti kan abang salah satu follower saya. Iya. Nah, di situ saya jaga relasinya. Saya bang apa kabar? Berarti kan sudah kenal nih orang ini. Iya. Orang baru pun tetap sama. Saya bakal kasih tahu. Saya minggu depan di sini ya. Saya minggu depan di sini ya. Berarti kayak sesuatu kayak coffee shop yang hopping kan. Kayak pop up. Kadang-kadang Nagoya dia, di mana gitu. Nah, orang akan bakal penasaran. Karena kita menyuguhkan sesuatu yang berbeda, menyuguhkan kualitas kan. Jadi orang bakal merasa penasaran. Aduh, gimana nih? Gimana lagi ya? Cek IG. Lagi di Batang Center nih. Orang Batang Center. Nah, sampai hari ini ketika saya punya tempat pun, apakah saya tidak turun bazar lagi? Enggak juga. Masih mau. Kenapa? Karena banyak lagi saya percaya pada proses. Saya bermulai proses saya sampai hari ini itu dari bazar. Kenapa kita harus melupakan bazar? Sedangkan di bazar itu kita bisa mengenal orang baru, kita bisa menawarkan produk kita yang baru yang mungkin kita punya menu baru, kita lemparkan ke pasar dulu, baru kita masukkan ke dalam, kita home base lah, kita home base di sini. Ada evaluasi lah di situ. Betul. Orang pasti mengatakan, kurang manis, asem nih, nggak apa-apa kita terima. Tapi kan itu wadahnya bazar, wadah yang bukan permanen, wadah yang pindah-pindah. Nah, disitulah saya mulai sampai hari ini. Jadi kalau bagi teman-teman, kalau misalnya kita menggunakan tips, saya tips old school. Saya mau bekerja keras, saya mau mulai dari bawah. Ya saya terus berjuang lah gitu lah. Terus berjuang untuk ngangkat mood kemana-mana, untuk ngangkat gerobakan jualan saya kemana-mana. Ya saya angkat. Ko Felix belajar kopi ini pernah ikut kelas barista gitu atau autodidak atau gimana? Tidak pernah. Sejujurnya tidak pernah sama sekali ikut kelas maupun sertifikasi barista segala macam, tidak pernah. Jadi
memang murni hanya karena dari kopi kita ingin tahu, kita kita ingin tahu, kita ingin belajar, ya itu kita bagusin semua lah, kita coba untuk kopi shop punya mesin ya, kita coba dong, gitu. Kita bermain-main di situ ya? macam kita justru saya sendiri karena keinginannya kuat, saya belajar dari situ. Saya belajar dari situ sampai pada akhirnya saya dikasih sertifikat malah. Saya dikasih sertifikat sama produk sirup namanya Da Vinci. Saya dikasih 3 sertifikat, barista untuk kopi, barista untuk teh, mixologi untuk bartender. Saya dikasih sertifikat. Iya. Jadi ibarat kata dikuliahkan lah, kayak gitu lah, dileskan lah kayak gitu. Di situ saya malah dapat dari situ. Makanya saya udah punya basic. Udah punya basic. Ya. Tapi sebelum di situ udah punya basic sebelumnya. Betul. Itu juga saya baru dapatnya akhir tahun lalu. Ya, akhir tahun lalu baru dikasih. Tapi kan selama perjalanan dari 2016 sampai hari ini, ya semua belajar sendiri. Oh iya ya. Semua belajar. Mantap lah, memang dari si Gung juga ya kan. Makanya udah malas sebenarnya belajar. Kalau masih muda mungkin iya lah ya kan. Ya, cuma kan kalau orang bilang itu kan kita bakalan kita bakalan lebih senang itu ketika hobi yang kita punya jadi cuan. Karena kita nggak akan rasa capek, iya. Kita nggak akan rasa. Karena kita ngerjain sesuatu karena hobi gitu ya. Kan? Karena kita memang mulai dari main-main. Iya, main-main, senang-senang gitu loh. Senang, ya. Cobalah gitu, cobalah gitu loh. Akhirnya nimbrung kena gitu. Akhirnya tenggelam. Akhirnya tenggelam, bukan nimbrung iya, kan. Iya. Jadi ya kita nggak merasa capek untuk sehari-harinya kalau memang ada kesempatan dikasih untuk belajar lebih dalam lagi ataupun untuk mengenal lebih dalam lagi kopi, saya mau. Masih mau ya? Pasti mau. Makanya saya tadi bilang kan kalau misalnya ada kesempatan sampai ke ladang, why not? Iya betul. Pasti kita berangkat. Apa nih kok? Masih ada nggak target atau planning yang belum tercapai gitu? Atau impian yang belum tercapai? Kalau ngomongin target, pasti namanya kita sekarang duduk di sini, ya kita udah di ruko, tapi kan mau kita target yang ingin kita capai adalah semakin banyak orang lagi mengenal Lana. Ya, semakin banyak orang lagi mengenal Lana, semakin banyak orang lagi tahu produknya kita. Apalagi dengan adanya roasting sekarang ini, ya semakin banyak orang mengenal, kan orang tahu. Mau beli kopi mana ya? Iya. Ya, orang kalau misalnya home brewer ataupun coffee shop yang lain pengen beli filter kopi, bisa ke Lana. Bisa lengkap ya. Kita ya untuk bahan baku ya. Itu kita bahan baku kita boleh katakan kita punya. Ya untuk kopi kita oke, kita ready.